Pancasila adalah dasar negara Indonesia. 5 sila yang menjadi pedoman hidup bangsa. Tapi, tahukah kamu siapa yang merumuskannya? Dan kenapa rumusan itu penting hingga hari ini? Ware-ware Doitu Senso de Oitsumerarete Dos Bekika. Indonesiaをヨドとして利用したらどうだろうか。どんなユドですか。我々はインドネシアを独立させるつもりだ。そして連軍がインドネシアの民主が自国を攻撃すると誤解することを期待する。その考えに先生です。では君がすぐに我々はインドネシアを独立させると発表しなさい。了解しました。1 Maret 1945, Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan militer Jepang di Jawa, mengumumkan dibentuknya suatu badan khusus yang bertugas menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang dinamakan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan BPUPKI. 29 April 1945, Jenderal Kumakichi Harada resmi membentuk BPUPKI dengan menunjuk Dr. Rajiman Weddireningrat sebagai ketua dan menunjuk 2 orang sebagai wakil ketua, Raden Panji Suroso dan Ichi Bangase. Berkenaan dengan pembahasan kita hari ini, perkenakan saya bertanya pada tuan-tuan dan saudara-saudara sekalian, negara Indonesia merdeka yang akan kita bangun itu apa dasarnya? Tuan Ketua yang mulia, rapat yang terhormat, angkat bicara dalam rapat panitia penyelidikan Indonesia Merdeka ini memberi ingatan kepada kita bahwa kewajiban yang terpikul di atas kepala dan kedua belah bahu kita ialah suatu kewajiban yang sangat teristimewa. Tuan Ketua, sampailah waktu saya akan membicara negara kebangsaan Indonesia. Adapun keinginan Indonesia merdeka sekarang memang pada waktu ini mendesak menjadi umum dan semboyan itu dipangku oleh segala lapisan. Di sini keras, di sana mulai meresap. Tuan Ketua, sampailah saya kepada saat untuk membicarakan dasar-dasar negara Indonesia merdeka yang lain. Kita mulai dengan dasar agama Islam yang menjadi agama rakyat Indonesia dan yang dalam kitab sucinya Quranul Karim, Tuhan menurunkan beberapa firman berhubungan dengan pembentukan dan pemeliharaan negara. Tuan pembicara, saya rasa Anda salah paham. Sebagai diterangkan oleh Tuan Ketua, Tuan Rajiman, tadi yang dibicarakan ialah dasar-dasarnya Indonesia merdeka. Kalau saya dengarkan yang selanjutnya tadi ini, juga tentang terbentuknya Indonesia merdeka. Kalau sekiranya sudah cukup, hendaklah membicarakan dasar-dasar itu. Sekarang Tuan saya persilahkan. Tuan Ketua, sekiranya dasar-dasar yang mengenai sendi dan moral negara ini dipakai untuk menegakkan negara yang kita ingini, maka belumlah rasanya negara itu akan menimbulkan kegirangan hati yang jenuh pada rakyat murba. Perubahan besar itu tidaklah mengenai susunan negara pusat, daerah bagian tengah, dan susunan persekutuan bawahan seperti desa-desa saja, melainkan juga yang mengenai kehidupan ekonomi sosial sehari-hari, yang mengenai diri putra negara, rakyat Indonesia yang akan membentuk negara. Saya rasa Tuan menyimpang dari apa yang dimaksudkan. Saya turut perintah itu. Walaupun ada keyakinan bahwa dasar negara mengenai juga soal penduduk, pun karena mengenai susunan pemerintahan, dan begitu juga tentang hak tanah. Itu lain hari akan dibicarakan. Jadi, kalau sudah tidak ada lagi tentang dasar Indonesia, saya silahkan hal hak tanah dan lain-lain akan diuraikan nanti. Baiklah Tuan Ketua, walaupun pada permulaan tidak diterangkan apa yang mengenai dasar soal daerah, penduduk, dan hak tanah,
juga terhitung masuk hal pembentukan negara. Saya harap semua takluk kepada pimpinan. Saya turut, walaupun tidak takluk. Saya persilakan Tuan untuk melanjutkan pembicaraan. Tuan Ketua, pembicaraan di atas dilanjutkan. Hati yang mukmin selalu meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa, supaya negara Republik Indonesia kuat dan kokoh selama-lamanya, melindungi rakyat makmur selamat, hidup bersatu di laut, di darat. Demikianlah pidato saya, Tuan Ketua, dengan mengucapkan sekali lagi, terima kasih. Paduka Tuan Ketua, hadir yang terhormat, soal yang kita bicarakan ialah bagaimanakah akan dasar-dasarnya negara Indonesia merdeka. Tadi oleh beberapa pembicara telah dikemukakan beberapa faktor dari beberapa negara. Syarat-syarat mutlak dari suatu negara. Syarat-syarat mutlak untuk mengadakan negara dipandang dari sudut hukum dan dari sudut formal. Yaitu harus ada daerah, rakyat, dan harus ada pemerintah yang daulat menurut hukum internasional. Dan setuju juga dengan pemandangan yang baru diuraikan oleh anggota yang terhormat Tuan Abdul Qadir. Oleh karena itu, saya anjurkan dan saya mufakat dengan semestinya sebagai anggota daripada kekeluargaan Asia Timur Raya. Terima kasih. Permulaan, kepentingan, dan arti soal daerah. Pertama, dasar menentukan daerah. Kedua, 5 macam daerah yaitu 1. Hindia Belanda dan medan perang. 2. Medan perang Tarakan, Morotai, Papua, dan Halmahera. 3. Timor Portugis dan Borneo Utara. 4. Malaya minus daerah yang 4. 5. Daerah yang 4. Kedah, Perlis, Trengganu, Kelantan. Pembicaraan kelima macam daerah, termasuk daerah daratan dan daerah lautan. Paduka Tuan Ketua yang mulia. Sudah 3 hari anggota Dokuritsu Jumbi Chosakai mengutarakan pendapat-pendapatnya. Saya mendapat kehormatan dari Paduka Tuan Ketua yang mulia untuk mengutarakan pula pendapat saya. Saya akan menetapi permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia. Apakah permintaan Tuan Ketua yang mulia? Paduka Tuan Ketua yang mulia minta kepada sidang Dokuritsu Jumbi Chosakai untuk mengutarakan dasar Indonesia merdeka. Dasar inilah yang akan saya utarakan dalam pidato saya ini. Saudara-saudara, kenapa kita sebagai pemimpin rakyat yang mengetahui sejarah menjadi gentar? Padahal semboyan Indonesia merdeka bukan sekarang saja kita siarkan. Berpuluh-puluh tahun yang lalu kita telah menyiarkan semboyan Indonesia merdeka. Bahkan sejak tahun 1932 dengan nyata-nyata kita mempunyai semboyan Indonesia merdeka sekarang. Bahkan 3 kali sekarang, yaitu Indonesia merdeka sekarang. Jikalau umpamanya bala tentara dari Nippon menyerahkan urusan negara kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara akan menolak setelah berkata, tunggu dulu, minta ini dan itu selesai terlebih dahulu, baru kita berani menerima urusan negara merdeka? Saudara-saudara, maka 1 menit pun kita tidak akan menolak. Sekarang pun kita menerima urusan itu. Sekarang pun kita mulai dengan Indonesia negara yang merdeka. Kalau bangsa kita Indonesia, walaupun dengan bambu runcing, saudara-saudara siap sedia mati mempertahankan tanah air kita Indonesia. Pada saat itu bangsa Indonesia adalah siap sedia masak untuk merdeka. Soekarno mengemukakan 5 prinsip, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. 5 prinsip ini yang disebut Pancasila. Kemudian, Dr. Rajiman Weddiodiningrat membentuk sebuah panitia yang bertujuan untuk menjembatani perbedaan pandangan dalam sidang. Beliau memilih Soekarno sebagai ketua dari panitia ini dan memilih Dr. Andas Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Subarjo, Abi Kusno Cokro Sujoso,
Haji Agus Salim, Wahid Hashim, dan Muhammad Yamin sebagai anggota. Panitia tersebut dinamai Panitia 9. Sidang Panitia 9 dimulai bertujuan untuk kembali mengkaji hasil pidato dari Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang membahas Pancasila. Sudah. Bagaimana kalau begini saja? Kita ubah sila ketuhanan menjadi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk umum. Bagaimana tuan-tuan? Sidang terus berlanjut dan perdebatan semakin seru. Kemudian, sidang berakhir dengan menghasilkan Piagam Jakarta. Marilah sekarang saya bacakan usul rancangan pembukaan hukum dasar yang sudah disusun oleh panitia kecil. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka, disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah berakhirnya sidang kedua BPUPKI, tak berselang lama BPUPKI pun dibubarkan karena dirasa sudah selesai dalam menjalankan tugasnya. 6 Juli 1945, secara tiba-tiba, Jepang terkena bom atom yang diluncurkan oleh tentara sekutu. Hal itu menyebabkan Jepang mempercepat persiapan kemerdekaan Indonesia dengan segera membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang beranggotakan 21 orang yang dipilih oleh Jepang. 3 hari kemudian, Jepang kembali terkena bom atom oleh tentara sekutu. Itu membuat Jepang semakin melemah, dan kekalahan Jepang sudah sangat terlihat di depan mata. Oleh karena itu, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiriningrat dipanggil untuk datang ke Dalat, Vietnam untuk bertemu Panglima tertinggi Angkatan Darat Jepang di Asia Tenggara. Jenderal Terauchi menegaskan kembali janji kemerdekaan dan menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia dapat segera diproklamasikan segera setelah persiapan selesai. Ia juga secara resmi menyerahkan kepemimpinan PPKI kepada Soekarno dan Hatta. 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito menyatakan Jepang menyerah secara diam-diam kepada sekutu agar Indonesia tidak tahu berita tersebut. Tetapi berita tersebut dengan cepat terdengar ke telinga para pemuda Indonesia. Momen ini disebut kekosongan kekuasaan dan golongan pemuda mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Peristiwa ini sering disebut sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Iya, silakan masuk. Tujuan saya mengumpulkan kalian semua di sini ialah karena salah seorang dari tokoh Katolik dari Indonesia bagian timur, yaitu Yohanes Ratu Harari, ingin menyampaikan keberatannya.
Perkenalkan, saya Yohanes Latuharhari. Saya dari perwakilan Katolik dari Indonesia bagian timur. Saya di sini tidak sendirian. Saya ditemani teman-teman dari perwakilan Indonesia bagian timur. Izinkan saya mengemukakan keberatan saya terhadap rumusan Piagam Jakarta, yaitu bagian syariat Islam. Menurut kami, kata tersebut diskriminatif bagi golongan minoritas. Bagian tersebut harus dirubah. Jika tidak segera dirubah, maka wilayah timur akan memisahkan diri dari Indonesia. Betul, bagian tersebut harus segera dirubah. Tenang. Kami di sini mencari jalan tengah dari permasalahan ini. Coba kalimat yang lebih menggambarkan Indonesia. Betul, Indonesia sangatlah beragam. Kita harus membuat kalimat yang menggambarkan keragaman Indonesia. Bagaimana jika dengan menjalankan kewajiban ibadah? Sepertinya kurang bagus. Mungkin begini saja, ketuhanan yang Maha Esa. Sidang yang terhormat, pada hari ini kita telah berada pada saat yang mengandung sejarah. Pada hari ini, kita telah menyusun Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang kemerdekaannya kemarin. Menurut kehendak rakyat yang telah dipermaklumkan dengan proklamasi yang telah diumumkan sekitar jam setengah 12. Setelah berubahnya satu kalimat pada Piagam Jakarta, hal itu disampaikan dalam sidang pertama PPKI. Kemudian Muhammad Hatta membacakan salah satu bait dari Piagam Jakarta, yaitu usul yang masuk pada Zimukyoku. Berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, menurut dasar itu hilang. Apa tidak bisa dirubah menjadi maka disusunlah pemerintahan itu? Tuan Kim mengusulkan saran yang bagus. Perkataan ketuhanan yang Maha Esa dan perkataan menurut kemanusiaan yang adil dan beradab dicoret saja. Dan pada akhirnya Pancasila ditetapkan menjadi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila tersebutlah yang menjadi pedoman bangsa Indonesia. Seperti itulah perjalanan lahirnya Pancasila, dimulai dari janji kemerdekaan oleh Jepang hingga terbentuknya Pancasila dari gagasan-gagasan para tokoh kemerdekaan. Jika dibayangkan, sangat sulit sekali perjuangan para tokoh kemerdekaan ini dalam mempersiapkan kemerdekaan dan membentuk dasar negara. Semoga kita sebagai generasi penerus bangsa bisa menjaga apa yang para tokoh kemerdekaan ini perjuangkan.